Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semada, hebat semua, luar biasa. Selamat pagi anak-anakku. Tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi sel atau pembelahan sel. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dari materi ini adalah kalian bisa menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Indikator yang ada dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian harus bisa mengklasifikasikan informasi tentang pembelahan mitosis dan meiosis, meliputi informasi tujuannya, tempat berlangsung, proses atau tahapannya, hasil, ya. Nanti bisa kalian peroleh setelah kalian melakukan studi literatur. Indikator yang kedua, kalian bisa menyimpulkan perbedaan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Kita mulai belajar bersama-sama. Sebelumnya, Ibu minta tolong kalian bisa mencermati gambar proses pembelahan mitosis berikut ini. Dari proses pembelahan mitosis yang telah kalian cermati, kalian bisa memahami tahap-tahapan dari tiap-tiap proses itu, apa yang terjadi, sehingga nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana proses pembelahan mitosis dapat berlangsung. Berdasarkan gambar yang kalian cermati, kalian bisa mengidentifikasi bahwa proses pembelahan mitosis itu berlangsung melalui tahap-tahapan tertentu. Dimulai dari tahap interfase, di mana nanti sel akan tumbuh untuk mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelahan. Baik itu mensintesis bagian-bagian dari sel sehingga dia siap untuk masuk ke fase pembelahan. Setelah sel siap untuk membelah, kemudian nanti dia akan masuk ke tahap pertama. Tahapannya adalah profase. Ibu mau kalian cermati betul gambar itu. Kemudian dianalisis peristiwa apa sajakah yang terjadi pada tahapan profase. Setelah tahap profase, kemudian nanti akan masuk ke tahapan metafase. Dari tahapan metafase kemudian akan berlanjut ke tahapan anafase. Kemudian terakhir sel akan menuju ke tahap telofase. Proses pembelahan mitosis. Proses pembelahan mitosis berlangsung pada sel somatis. Sehingga proses pembelahan mitosis ini memiliki tujuan untuk pertumbuhan dari makhluk hidup. Jadi, semua makhluk hidup yang tumbuh itu mesti dia melakukan proses pembelahan mitosis. Kalian bisa pahami ada 4 kata kunci dari proses pembelahan mitosis. Yang pertama, tujuannya. Yang kedua, tahapan
atau prosesnya. Yang ketiga adalah hasilnya. Dan yang terakhir adalah tempat berlangsungnya. Nah, sekarang kita beralih ke tahapan meiosis. Tahapan meiosis tujuannya adalah untuk mempertahankan supaya individu itu tetap bernilai diploid. Sehingga dikatakan bahwa pembelahan meiosis itu disebut dengan pembelahan reduksi. Jadi ada pengurangan. Nah, di mana terjadinya proses pembelahan ini? Pembelahan ini berlangsung pada sel kelamin atau sel gonad. Ya, misalnya pada tumbuhan nanti ada peristiwa yang disebut dengan gametogenesis, baik tumbuhan ataupun hewan. Ada pembentukan sperma, ada pembentukan sel ovum. Peristiwanya nanti kita kenal dengan istilah spermatogenesis atau pembentukan sperma dan proses oogenesis. Jadi proses meiosis berlangsung pada sel gonad, sehingga tujuannya tadi berbeda dengan tujuan pada saat proses pembelahan mitosis. Tahapannya pada proses meiosis sama, memiliki tahapan-tahapan seperti pada proses mitosis, tetapi pada proses meiosis karena disebut pembelahan reduksi, maka prosesnya berlangsung dalam 2 tahap besar. Jadi nanti meliputi meiosis 1 dan meiosis 2, di mana tiap-tiap tahapan itu proses yang terjadi sama, ada proses profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Tetapi tadi proses berlangsung 2 kali. Jadi ada tahapan meiosis 1 dan ada tahapan meiosis 2. Sehingga nanti hasil akhir dari proses meiosis ini dari satu induk, satu sel induk itu akan dihasilkan 4 sel anak yang memiliki kromosom itu separuh dari induknya atau bersifat haploid. Jadi kalau induknya 2N, berarti sel anakan yang dihasilkan adalah N atau haploid. Jumlahnya tadi dari 1 sel induk menjadi 4 sel anakan yang bersifat haploid. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian bisa mempelajari gambar tahapan-tahapan proses meiosis pada slide yang ibu tayangkan ini. Nah, di akhir kegiatan pengamatan kalian harus mampu menyimpulkan perbedaan dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Menyangkut hal apa saja? Ada 4 tadi. Yang pertama adalah tujuannya, yang kedua adalah proses atau tahapannya, yang ketiga adalah hasil, dan yang keempat adalah tempat berlangsungnya. Ibu minta tolong nanti kalian buat menjadi sebuah tabel perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian kalian bisa upload hasil pekerjaan kalian pada aplikasi Semada Berkibar. Sementara ibu tutup dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat. Semoga wabah corona segera berlalu. Jangan lupa selalu pakai masker. Selamat pagi semuanya.